Kita keluar dulu aja. Udah Dita keluar. Ya, jadi sekarang kita lagi nunggu di tempat klien kita, Dita, ya. Kita janjian sama dia ini untuk ngebantuin nyokapnya yang udah 6 bulan ini nggak ada kabar sama sekali ya. Ini udah kita tunggu hampir 15 menit juga ya, udah di luar. Belum ada kabar juga. Seorang ibu yang sayang sama anaknya, kalau terjadi apa-apa sama anaknya, itu pasti kerasa. Begitu juga dengan anaknya. Karena dia merasa mendapatkan kasih sayang sama ibunya, merasa saat ini dekat sama ibunya, dari kecil sampai dewasa dirawat sama ibunya, itu pun ada keterikatan batin. Nah, ini yang terjadi sama klien kita, Dita. Dia merasa kehilangan ibunya. Dia merasa sedih karena nggak pernah tahu di mana keberadaan ibunya. Dita, Nah, gue sama Reni sama tim nunggu di depan rumahnya. Dita tiba-tiba keluar dari rumah buru-buru dia. Ya gue pikir buru-buru gak ada masalah apa-apa. Ternyata gak lama kemudian ada mobil datang di situ kenceng banget dan bunyi klaksonnya kenceng banget. Dan ternyata itu adalah bokapnya Dita. Halo Dita. Iya. Halo. Ya. Ya udah siap semuanya ya? Oh, Iya. ya Rene. Kita langsung aja. Hah? Kita langsung aja soalnya nanti bapak udah boleh pulang. Oh, lu ngomong sama Bapak ini? Nggak ngomong Nanti sama aku jelasin nanti. Oh gitu. Ya, awas. Ada apa cuy? Awas. Silakan Pak, lewat Pak. Ayo Pak. Hah? Pak kenapa? Oh, Ada apa ini? Ini siapa? Ini Hah? semua dari Dita minta tolong mama. Gak perlu, Dita, gak perlu. Buat apa kalau mama kamu ingat sama kita, dia pasti pulang ke rumah ini. Om sebentar, Om. Om Dita ini udah gede, Om. Tolong kasih kesempatan Ini dia. siapa? Ini semua siapa? Enggak, Om, sebentar. Ini. Saya mohon Iya, maaf, saya mau saya ngomong mohon sama maaf. Dita aja Ini sebentar. urusan keluarga saya. Iya. Saya nggak bisa. Om, Mohon maaf. Cuman masalahnya Dita ini udah dewasa, Om. Nggak bisa. Dia berhak untuk ketemu sama ibunya. Nggak bisa. Om. Tolong Iya. jangan ikut Kalau- campur keluarga saya. Udah, keluar semua keluar. Bubar. Om sebentar, Om. Nggak, sebentar. nggak. Kalau Dita ini masih anak-anak, oke Nggak, lah mohon kita. maaf. Saya ini Dia keluarga ini saya, udah- urusan keluarga saya. Dita Saya udah nggak bisa. Om, Tolong, bubar semua. Dita bubar. udah 21 Bubar. tahun, Om. Ini bukan tontonan, bubar ya, bubar. Mohon maaf. Janjian jam 10 pagi. Gue sama tim sudah siap semuanya. Jam 10 kita tungguin nggak datang juga. Jam 11, jam 12, jam 1 kita tunggu nggak datang juga. Tadinya kita udah mau ngebantuin kasus yang lain. Dan ternyata Dita di situ datang naik ojek online. Oh ini. Nih klien kita nih, aduh. Ya. Halo. Apa Aduh kabar? sorry banget ya, gue telat. Soalnya semenjak kejadian kemarin itu bokap gue tuh lebih overprotective ke gue gitu. Ini aja gue bohong sama bokap gue bilang gue ngampus hari ini. Padahal tadi bokap gue tuh pengen nganterin gue ke Bogor. Tapi gue bilang nggak usah, akhirnya gue dianterin ke stasiun Cawang. Bokap gue mastiin gue naik kereta. Dan akhirnya gue berhenti di stasiun Kalibata. Enggak gini, sebenarnya kita kan ini bertanya-tanya nih masalah yang kemarin. Bab lu kan nggak setuju kalau ikutan acara beginian. Ya ini gimana ini? Kita tadi sempat rundingan sama teman-teman kan. Ya jangan-jangan Dita ini nggak boleh sama bokapnya. Iya memang nggak boleh mas, ini aja aku Sampai bohong. sekarang pun nggak boleh? Iya nggak boleh, makanya nih aku bohong nih. Aku kesini diem-diem, aku bilangnya ngampus tadi gitu. Enggak, ini lu yakin mau? Iya gue yakin banget. Tanpa seizin tuh lu bakal terus. Iya gue yakin, gue pengen nemuin mama. Di situ pelan-pelan kita tanya sama Dita sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya masalah ini sepele ya mas ya. Masalah keluarga gue ini sebenarnya karena nyokap gue itu lebih ke sosialita banget. Serba kekurangan. Ya memang mereka tuh sering konflik tuh karena masalah finansial, ekonomi. Cuman gara-gara masalah itu doang gitu. Sebenarnya masalah sepele. Bokap lu sendiri kan kerja di bank sebagai manajer. Lumayan loh gajinya. Ya kan? Dan juga nyokap lu katanya ada sampingan online shop, ya kan? Jujur, apakah itu kurang? Untuk, lu kan anak tunggal ya? Iya. Seharusnya kan mungkin bisa cukup.
Jadi ternyata kejadiannya sudah lama, ribut antara ibu dan bapaknya ini. Cuman Dita nggak nyangka sama sekali kok ternyata nyokapnya nekat untuk pergi dari rumah. Setiap gue pulang dari Bogor, mereka itu yang adanya cekcok, dan cekcok. Dan nggak pernah gitu buat ngasih kasih sayang ke gue tuh nggak pernah gitu. Makanya gue pingin banget gitu balik lagi, padahal gue cuma anak satu-satunya. Biasanya kan kalau anak tunggal tuh ya dapet kasih sayang dari bokapnya, dari nyokapnya tuh dapet banget. Dan sekarang keluarga udah bener-bener hancur. Nyokap gue kabur dari rumah dan gue pengen banget nyari nyokap gue nggak tahu kemana, Mas. Udah, ini kan kita sepakat nih mau bantuin Dita nih ya. Apapun resikonya, insya Allah kita bisa coba hadapin. Oke, sekarang kita mau kemana ini? Apakah masih sesuai dengan planning kita yang kemarin atau mau kemana? Enggak, Mas. Jadi ini Gimana? kemarin gue tuh ke cek-cekan Instagram. Jadi di Instagram gue tuh ada namanya di restoran Korea. Restoran Korea? Iya. Jadi ketika gue di sana itu ternyata di situ sering ada diadain acara arisan bulanan gitu. Arisan bulanan? Iya. Berarti nyokap lo ada di situ? Iya, ini salah satu temen nyokap gue dan di sini ini nyokap gue. Dan ini foto ini beberapa bulan yang lalu. Dan setelah gue lihat tanggalnya, itu tepat banget untuk hari ini. Maksudnya hari ini mereka akan lakukan arisan di Iya. situ? Ya udah, buruan kita ke sana kalau gitu. Kita buru-buru menuju ke resto. Begitu sampai tempat restonya, ya, kita buru-buru turun dari mobil, kemudian kita masuk ke dalam resto itu dan kita tanya baik-baik sama petugas di sana, sama pegawai di sana. Mbak, sorry, kita mau nanya sebentar. Ya, kita dapat informasi kalau ada ibu-ibu yang suka arisan di sini. Kenal Ibu Santi nggak? Mungkin pernah datang ke sini. Oke, ini arisan, lagi arisan tadi. Ini owner ya? Kita tanya langsung ke dia boleh ya? Iya, makasih ya. Yuk kita langsung tanya langsung ke dia. Ibu, permisi. Permisi. Halo, iya. Saya Mandala, Ibu. Mandala? Iya. Jadi sorry nih. Enggak, ini kita mau nanya, Mbak. Iya. Tentang arisan ini bener sering arisan di sini? Oh iya? Iya. Ya, arisan ibu betul? Iya. Iya. Mungkin ada yang kenal kawannya namanya... Anggotanya ada yang namanya Bu Siska. Siska! Kenapa lagi dia? Enggak, jadi gini. Ini anaknya. Bu Siska. Tante tahu nggak gimana keadaannya mamaku? Justru aku mau tanya, mama kamu itu udah nggak bayar arisan, udah dapet tapi kabur. Iya, nggak mungkin Tante. Kabur? Nggak mungkin mama tuh kayak gitu. Ya tapi kan bukti seperti itu. Iya, dia kabur bawa arisan kami, uang kami 5 juta. Ini kejadiannya kapan? Ini kan soalnya gini, 6 bulan ini Ibu Siska ini nggak ada kabar sama sekali. Anaknya, suaminya ditinggal gitu aja. Makanya kita nanya, ini kita datang ke sini mau nyari di mana keberadaan Ibu Siska. Nah, kalau mau nanya dia sih yang teman dekatnya tuh yang dia ngenalin ke kita ini ibu si Tante Nia. Selama ini kan uang itu dibawa sama Tante Siska. Kenapa katanya sama Ibu Nia kalau emang tahu Ibu Nianya? Justru ibunya juga nggak tahu waktu itu aku tanya-tanya katanya nggak tahu juga nih saya, aku juga nggak ngerti katanya begitu. Tapi dia yang ngenalin kita tuh ibu Nia itu. Bunianya nanti datang. Enggak, hari ini nggak dateng. Bilangnya sih datang. Sih kita nungguin dari tadi nggak datang. Sekarang kamu tuh gimana Tante? Kita sih dia nggak tahu. Tante kan teman-teman mama. Nyokap lu itu penipu atau tahu aja udah nggak bayar utang-utang gua. Tante mulut Tante dijaga jangan nuduh gue kayak gitu. Gue kesini tuh nanya baik-baik kok. Hati-hati ya kalau ngomong ya. Gue cuma nanya baik. Ibu ini mohon maaf sebelumnya Ibu, kita nggak tahu kalau kejadiannya seperti ini Bu, jujur kita nggak tahu sama sekali. Tadi Ibu sempat bilang kenal sama temennya, siapa temennya tadi? Nia. Iya Ibu Nia. Itu di mana Ibu Nia tadi? Tadi sih saya telepon katanya lagi di klinik kecantikan. Di klinik kecantikan mana Ibu? Saya sih
lihat di medsos, lihat di IG-nya dia lagi di Kecantikan Kemang. Itu diikankan kemana? Iya. Sorry Bu ya, mohon maaf banget aku buru-buru. Kalau begitu aku coba cek aja ke sana Ibu ya. Ya, makasih banyak Ya Ibu udah, ya. udah lah ya. Ya, makasih Bu ya. Yuk. Tim coba cross check tempat kecantikan di daerah Kemang yang katanya Ibu Nia sering datang ke sana. Ya, tadi kan kita sempat nanya, kliniknya ada di daerah Kemang. Tim katanya nanya, udah coba survei juga, ada tante-tante yang namanya Bu Nia katanya suka datang. Begitu kita sampai tempat kliniknya, klinik kecantikan, kita datang ke sana langsung tanya sama pegawai di situ, bagian resepsionis kita tanya, bener nggak yang namanya Ibu Nia pernah datang ke sini? Sorry mau tanya ini, di sini ada customer yang namanya Ibu Nia nggak? Kenapa? Enggak kenapa dia? Aku mau lihat yang ini ya. Aku mau Kan belum ada di sini. ya. Kita tanya aja ke dokter di atas kan ada Mbak. Baru dicekin kan, Mbak? Ya sabar dulu. Enggak. Kok lagi treatment ya? Iya, kita tunggu aja sebentar. Begitu tahu nih ada di atas, buru-buru dia langsung lari naik ke atas ya, berusaha nyari di mana keberadaannya Ibu Nia. Mari. Iya, kan banyak privasi pasien lain juga di tadi kan. Enggak, sebenarnya kita kan mau ketemu sama Ibu Nia nya. Oh, nggak ada pasien lain? Aman? Permisi. Dengan Bu Nia itu? Sebentar. Katanya kalau kita ngobrol di sini. Kita berusaha ngontrol suasana. Kita minta maaf sama dokternya, kita izin sama dokternya, dok, minta izin dok. Bisa nggak kita ngobrol sama ibu ini? Bener ini ibu Nia. Terus Ini ada apa sih kayak gini-gini pakai kamera segala? Ada apa ini? Iya, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf, Tadinya kita sudah nggak mau mengganggu. gangguin lagi treatment. Cuman ini, aduh Dita, ini pengen banget ngobrol sama ibu karena ini penting banget ibu. Ibu ini temannya Ibu Siska. Wah, ibu Siska, ini Ibu temannya Bu Siska. Siska kan? Siska siapa ya? maaf Bu. Bu Siska. Oh, sekali Ibu. Siska ini? Iya. Ini sama saya tante. Oh, lu anaknya si Siska. Kenapa lu nanya sama gue? Jangan-jangan kakak lo aja ya? Mana tuh si Siska malu, ha? Gara-gara dia ya gue malu sama teman-teman sosialita gue. Ibu Nia marah di sini sampai akhirnya dia bilang kalau nyokap kamu itu nggak tahu diri. Dia. Tante, saya kesini nanya baik-baik. Baik-baik apa udah ngeganggu perkhidmatan orang, nanya mama lo, akal-akalan lo aja. Allah tenang-tenang apa mas nggak tahu, saya malu sama teman saya sosialita saya yang ibunya dia bawa kabur uang teman-teman saya, tau nggak? Dan yang paling parah lagi, mak lo nyolong barang-barang dari gua, tau nggak? Tante yang maling tuh. Kita keluar dulu aja. Udah Dita keluar.